Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube. Kalau misalnya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, topik pada saat ini, pada rekaman ini menarik menurut saya, dengan ada topik historis, tetapi juga ada topik pastoral juga, dengan pertanyaan ialah mengapa para reformator yang kita tahu dari abad yang ke-15 adalah juga seorang pastor. Jadi, mengapa para reformator adalah juga pastor? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Dr. Made Mawikere, sahabat Ngopas yang sudah pernah mengisi beberapa kali, dan saya ingin sapa dulu ke Pak Made. Pak Made, apa kabar Pak? Shalom Bapak Pendeta Holik dan pemirsa Ngopas. Seperti biasa puji Tuhan dalam keadaan baik oleh anugerah Tuhan. Ya, sehat-sehat ya Pak ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Sehat. Pak, semester sudah mau berakhir nih Pak, kelihatannya ya. Dan kira-kira hal-hal apa yang Pak Made lihat di semester yang hampir selesai ini? Apakah ada berkat Tuhan yang bisa dibagikan kepada kami semuanya ini Pak, khususnya dalam Bapak mengajar di Manado, dan hal-hal apa saja atau berkat-berkat apa saja yang Bapak bisa bagikan? Silakan Pak Made. Baik Bapak, saya semester ini dapat kesempatan kepercayaan mengajar semua mata kuliahnya historis, ya, teologi historis. Di S1 itu 2 mata kuliah, sejarah gereja dan sejarah pemikiran Kristen. Iya. Di S2 itu studi tematis teologi historis. Ya. Jadi saya menekankan dalam pembelajaran ini adalah satu, kita belajar sejarah, khususnya sejarah kekristenan atau sejarah gereja. Dua hal yang penting, memang kita perlu belajar peristiwa-peristiwa masa lalu, latar belakang, tahun, nama orang, tempat, waktu. Tapi yang kedua adalah kita mencoba menafsirkan peristiwa-peristiwa itu. Apakah masih bisa diulang lagi, revival, atau sudah sama sekali tidak bisa terjadi, atau misalnya bisa dalam tanda petik ya, dimodifikasi untuk kembali ada semacam momentum yang terjadi dengan situasi sekarang. Bagaimana Tuhan pernah mengerjakan itu masa yang lalu, apakah bisa terjadi lagi di masa ini. Itu hal-hal yang saya tekankan pada mahasiswa, dan juga saya ikut belajar ya, bukan sekedar mengajar, sebab ini mata kuliah yang tidak saya tekuni sebetulnya, tapi menjadi bagian penting dalam perjalanan saya melayani jadi seorang pengajar dosen di sekolah teologi. Begitu Pak. Dan pembicaraan kita ini rata-rata kita bicara juga mengenai masalah historis nih Pak Made. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit keluar. Saya nggak menyangka Pak harus banyak bergaul dengan masalah-masalah historis masuk dalam Ngopas ini. Puji Tuhan. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menjadi berkat dan juga bisa memberikan sebuah inspirasi kepada para pastor. Nah, memang Pak, pertanyaannya yang tadi saya ajukan ialah apakah betul pastor itu atau tokoh reformator itu adalah seorang pastor, dan kita memang banyak melihat ya, ada begitu banyak tokoh reformator itu adalah pastor. Mengapa menurut Pak Made begitu ya? Karena seringkali di benak kita terpikir kalau misalnya tokoh reformator itu hanya berhubungan dengan masalah-masalah teologis, doktrin, dan lain sebagainya. Itu ranahnya di sekolah teologi begitu ya. Tetapi kalau misalnya masalah pastoral itu ranahnya di gereja. Tetapi kita melihat justru keduanya itu adalah orang yang sama. Pak Made ada tanggapan mengenai hal itu? Ada dua hal berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah pada masa itu, pada konteks masa itu di Eropa, di mana para reformator ini Tuhan bangkitkan, tidak memisahkan atau tidak mendikotomikan, tidak mempolarisasi antara pelayanan pengembalaan, pastoral, atau pelayanan yang sifatnya praktikal dengan ajaran, dengan doktrin.
Seorang pendeta atau seorang pastor, seorang gembala pada waktu itu juga seorang pengajar. Nah, jadi ketika para reformator dibangkitkan Tuhan untuk mereformasikan doktrin, doctrinal revival, juga mereka mereformasikan atau membaharui pelayanan-pelayanan praktikal, ya, pelayanan pastoral dan juga pelayanan-pelayanan gerejawi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum para reformator ini mereformasikan gereja, mereka ini memang sudah menjadi gembala, sudah menjadi pastor. Yang tugas sehari-harinya dalam pengembalaan itu ya banyak hal ya. Bukan sekedar berpikir atau merumuskan doktrin, tidak. Mereka melayani sakramen, mereka mengajar, mereka berkhotbah, mereka melakukan visitasi, mereka melayani perjamuan Tuhan, mereka membaptis, mereka, ini penting, mereka menasihati jemaat, mereka memelihara kehidupan rohani dari jemaat. Sehingga itulah sebabnya para reformator itu di satu sisi mereka itu begitu memberikan penekanan yang begitu kuat kepada ajaran, kepada doktrin, tapi mereka juga adalah pastor. Jadi dua hal itu. Jadi ini adalah seringkali dua hal yang seringkali kita pisahkan begitu ya. Jadi maksudnya apalagi di dalam konteks sekolah teologi biasanya pengajar di sekolah teologi bukan juga seorang pastor, tapi seorang pastor juga bukan pengajar di sekolah teologi. Kita seringkali pisahkan kedua hal itu ya Pak ya. Tetapi memang menarik sekali kalau misalnya kita lihat dari sejarah, ternyata sebetulnya ini adalah orang yang sama dan mereka melakukan keduanya begitu. Adakah pembelajaran Pak buat kita Pak mengenai hal ini? Berarti pada zaman modern ini kita seringkali melakukan dikotomi kedua hal itu, tetapi sebetulnya ini adalah dilakukan oleh satu orang yang sama begitu di dalam zaman reformasi. Ya, jadi kita kemudian mengenal seperti Martin Luther, dia seorang profesor di Wittenberg University, seorang dosen. Juga Calvin misalnya, yang kemudian kita tahu bahwa dia memformulasikan teologi secara sistematis. Padahal pada zaman itu, dan harusnya ini secara esensial ya, bahwa mengajar atau belajar itu kemudian jadi sekolah formal ya, itu dalam rangka perluasan dari mengajar atau ajaran yang ada di gereja. Atau dapat dikatakan pendidikan itu sebetulnya yang kemudian hadir di sekolah-sekolah formal adalah perluasan dari pendidikan atau pengajaran yang ada di keluarga dan di gereja. Jadi apa yang tidak bisa orang tua ajarkan di keluarga, itu diajarkan di gereja, tetapi apa juga yang gereja kemudian bukan tidak mampu atau tidak sanggup, tetapi oleh karena kesempatan-kesempatan dan keadaan-keadaan yang terbatas, itu kemudian diperluas lewat pendidikan-pendidikan yang kemudian kita kenal dengan pendidikan-pendidikan formal yang ada di dalam semangat skolastik ya. Itulah mereka tidak mendikotomikan, karena memang substansinya tidak ada pemisahan, tidak ada polarisasi. Sekolah teologi itu adalah perluasan dari pendidikan teologi yang ada di keluarga dan di gereja sebetulnya. Jadi apa demikian para reformator ini konsisten dengan itu, dengan hal itu. Dan juga kita melihat bahwa apa yang menjadi kekayaan daripada pelayanan pastoral itu juga direfleksikan begitu ya di dalam ranah teologi ya, dengan kata lain bahwa apakah yang dilakukan di gereja itu sesuai sebetulnya teologis atau tidak begitu ya. Jadi dengan kata lain seharusnya ada sebuah kedekatan keduanya ini, betul nggak Pak? Kalau misalnya kita lihat keberadaan daripada seorang pastor, teologian, atau mungkin seorang pastor yang memang setia kepada Alkitab. Ada tanggapan dari Pak Made? Nah, ini ya yang uniknya para reformator. Jadi bagi para reformator sebetulnya teologi bukan sekedar idealisme atau sesuatu yang hanya memuaskan ranah kognitif philosophical insight, tidak. Tetapi
teologi itu praktis, sebab kalau itu misalnya hanya menjadi bahan perdebatan seperti sekarang ya, itu kan hal-hal yang spekulatif. Ya. Tetapi sebetulnya teologi itu praktis. Pernah saya sampaikan yang lalu itu, misalnya Calvin menulis dan orang banyak menyerang juga tentang predestinasi. Yang ditulis oleh Calvin itu dalam rangka untuk menyapa secara pastoral bagi pembaca di institusionya. Kan kita lihat semakin diperbaharui institusio itu, semakin kuat sekali semangat pastoral yang ada di buku itu dalam. Demikian juga dengan Luther ya. Kebebasan orang Kristen. Sangat terkenal. Luther justru memberikan atau menulis buku itu dalam rangka mengajar jemaat. Jadi tidak ada polarisasi seolah-olah teologi itu atau doktrin itu idealis, sedangkan pastoral itu atau pengembalaan itu sesuatu yang praktis dan pragmatis. Tidak. Itu tidak ada dikotomi. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kira itu. Iya. Wow, ini menjadi sebuah pembelajaran ini Pak untuk kita para pastor modern dan khususnya para hamba-hamba Tuhan mungkin yang mendengarkan podcast ini untuk bisa belajar dan melihat begitu ya. Pada akhirnya tidak ada dikotomi seperti itu. Nah, kira-kira ada saran-saran yang bisa diberikan oleh Pak Made kepada para pastor modern pada saat ini yang seringkali kita punya dikotomi tersebut, ada saran-saran praktis? Ada 5 hal ya ingin saya secara praktis. Yang pertama, pentingnya dan juga urgensinya keterpaduan antara teologi dan pelayanan pastoral. Ya, jadi jangan kemudian para teolog melupakan bahwa nanti kita berteologi harus sesuatu yang mendarat, yang membumi. Down earth, jangan kemudian terlalu idealis dan itu cuma jadi bahan diskusi atau perdebatan. Sebaliknya, pelayanan pastoral harus dibangun dengan teologi yang sehat. Karena seorang pastor harus mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah urgensi pengajaran yang berbasis firman. Sola scriptura ya. Ini sangat penting. Karena di zaman masa kini saya lihat pengajaran-pengajaran banyak yang tidak lagi memang baca teks Alkitab, tetapi tidak menjelaskan secara kerigmatis. Lebih banyak ada hal-hal yang sifatnya memang harus praktis, tetapi bukan kerigmatis, tetapi subjektivisme yang kuat. Nah, tuh. Yang ketiga adalah pentingnya kepemimpinan Kristen yang melayani. Ya, kita lihat bahwa hanya Calvin ya, dia mau di stop oleh teman-temannya karena sudah sangat sakit. Berhenti melayani katanya. Nggak usah lah. Lalu Calvin bilang, kalau Tuhan datang, mau nggak dia berkata pada saya, kenapa kau menganggur? Betul. Perkataan dari Calvin, saya tidak mau kalau Tuhan datang lalu kedapatan saya lagi menganggur katanya. Karena semangat pelayanan kepemimpinan yang melayani yang kuat ya, dari para reformator. Baliknya juga Luther pernah ditegur sama istrinya kan. Nah dia cemberut kalau istrinya kemudian pakai baju warna hitam. Lalu Luther tanya, siapa yang berduka? Ada kedukaan apa? Kamu mau pergi kemana? Istrinya bilang, kamu yang berduka. Nah kamu, ya kamu cemberut terus dari pagi sampai sekarang katanya. Luther kemudian seperti tertemplak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, transformasi jemaat melalui reformasi, pembaruan rohani. Jadi bukan hanya reformasi doktrin, tapi juga reformasi atau transformasi kehidupan dari jemaat. Ya. Nah ini tentunya penting, karena sebelum ada transformasi, perlu ada macam doctrinal revival, kembali lagi pada ajaran yang benar. Dan yang kelima itu adalah konsistensi dan integritas hidup. Ya, sebagaimana para reformator itu kan, meskipun mereka banyak kekurangan ya, Zwingli dan Luther yang tidak bisa berdamai gara-gara perjamuan Tuhan yang berbeda konsep mereka, tapi mereka kemudian konsisten dan memiliki integritas.
Bahkan kan Calvin sampai mati nggak ada batu nisan, Pak, ya, di Jenewa ya. Nah, itu kan karena itu. Cari batu nisan namanya nggak ada, dia sengaja nggak perlu. Karena dia lebih mengutamakan kemuliaan Tuhan dibandingkan yang lain. Iya. Wow, itu contoh-contoh moral dan juga karakter yang luar biasa sekali. Tadi Pak Made tekankan di alasan yang pertama, yaitu bahwa pastor harus menjadi seorang pengajar. Nah, itu menarik itu Pak, karena seringkali banyak pastor di zaman modern ini bukan pengajar Pak. Ya, betul. Karena lebih kebanyakan itu membagikan pengalaman dibandingkan dengan mengajar begitu loh, dan khususnya mengajar dari firman nih Pak ya. Ya, betul. Ya, dan yang menarik lagi ialah bahwa pengajaran firman tidak dilihat menjadi sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan gereja, dan jemaat itu seringkali merasa bosan atau mungkin merasa tidak aplikatif begitu ketika firman itu diajarkan. Ada saran dari Pak Made kira-kira bagaimana membuat seorang pastor lebih setia kepada Alkitab dan lebih boleh menjadi pengajar, dan juga terutama untuk tidak terlalu hanya sekedar mengajarkan tetapi juga mendaratkan apa yang diajarkan di dalam hal-hal yang praktis? Alkitab sendiri, Paulus terutama ya, sudah sangat menekankan itu pada Timotius ya. 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Dia bilang, jangan engkau malu memperkatakan firman itu. Sebetulnya aslinya sangat dalam ya. Dia bilang, jangan malu untuk memberitakan firman itu dengan tepat. Ya, kita tidak menuntut itu kemudian feedback dari jemaat berkata bahwa itu firman Tuhan yang harus diberitakan, bukan ya soal bosan tidaknya kita serahkan pada Roh Kudus hasil akhirnya. Tapi seorang pastor yang adalah pengajar, dia harus, itu sebetulnya seperti dalam bahasa asli yang Paulus katakan, memperkatakan firman itu seperti bambu yang dibelah dua, harus betul-betul sama persis gitu. Jadi artinya seorang yang memberitakan firman secara kerigmatis itu atau mengajar firman harus sama persis seperti apa yang Alkitab katakan, bukan seperti apa yang kita ingin Alkitab katakan. Ini beda lagi. Nah, ini sehingga pakai pengalaman campur-campur itu bahaya sekali. Jadi 2 Timotius 2 ayat 15 ya, itu penting dipegang. Bahwa nggak usah kita malu dengan itu. Iya. Dan bagaimana juga kesadaran dari kita bahwa tugas kita yang terutama itu sebetulnya adalah sebagai pengajar firman Tuhan, begitu ya. Dan itu yang memang diterjemahkan di dalam bahasa praktis, yaitu dengan pelayanan pastoral dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ketika melihat tantangan seperti itu, apakah ada saran-saran dari Pak Made khususnya kepada para pastor untuk membuat supaya bagaimana dirinya boleh menjadi seorang yang juga setia kepada firman dan menjadi pengajar firman? Nah, ini penting ya, bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga seorang pastor itu harus menjadi pembelajar, ya. Dia harus menjadi murid abadi. Tidak sekedar mengajar, tapi dia juga harus tekun belajar. Betul. Ya. Betul. Sekarang ini kan sarana untuk belajar itu kan luas sekali ya. Kalau misalnya dulu interlinear mesti cari di perpustakaan sekolah teologi. Sekarang ada secara online kan untuk belajar itu, sehingga bisa belajar teks asli dan bahkan sudah bisa kita belajar apa artinya. Tapi juga memang ya harus, saya kira kan belajar itu kan dari motivasi atau sudah stagnan, sudah tidak mau belajar lagi, cuma mengajar. Itu kan bahaya, dia perlu belajar seorang pastor. So, yang kedua adalah dia mesti melihat bahwa saat ini kebutuhan spiritual dari masyarakat modern dan pasca modern ini sangat besar. Ya. Bahwa kerinduan, sehingga ya di samping dia belajar dari firman tapi juga belajar melihat dari sekarang kan budaya populer ya, bahwa budaya populer ini perlu dikembalikan pada firman. Dan yang ketiga tentunya ini adalah inovasi pelayanan tentunya. Ya, dari seorang pastor yang tidak sekedar mengulang-ulang
tradisi atau kebiasaan yang ada di dalam lembaga atau pelayanannya, tapi melakukan inovasi. Apalagi sebagian besar dari generasi baru saat ini kan adalah generasi baru yang belajar dari dunia virtual, ya. Betul. Dunia itu, dunia virtual. Jadi dengan kata lain ini dituntut kreativitas, dituntut juga pembelajaran, dituntut juga bagaimana seorang pastor untuk bisa terus belajar dan mengembangkan diri, begitu ya. Jadi tantangan-tantangan ini mungkin yang kita perlu cari solusinya, begitu loh Pak. Jadi memang ada begitu banyak pastor juga yang tersebar di berbagai macam tempat di Indonesia dan di tempat-tempat terpencil. Ada hal-hal praktis yang Pak Made bisa sarankan kepada mereka, khususnya yang jauh begitu ya, dan sulit mungkin untuk menjangkau perpustakaan atau mungkin juga tempat-tempat pelatihan. Kira-kira ada saran dari Pak Made sendiri? Ya, bagi yang terisolasi ya, terutama ya, kan juga ada waktu-waktu berkala mereka akan datang di kota, toh. Jadi investasikan berkat yang Tuhan beri itu, jangan hanya untuk hal-hal yang tidak esensial. Sediakanlah berkat yang Tuhan beri, sisihkan untuk misalnya beli buku, toh, atau dan yang kedua adalah coba upayakan kolaborasi dengan hamba Tuhan lain. Ya, kolaborasi dalam pengertian mungkin dia bisa membantu bukan masalah finansial, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang juga membantu dengan cara-cara membukakan channel jaringan untuk itu. Nah, yang ketiga adalah kan entah struktur gerejanya bagaimana, pakai episkopal, kongregasi, atau presbiterial, kan ada juga pastor kan punya pemimpin-pemimpin dalam pengertian bukan posisional, tapi pemimpin-pemimpin. Ya, berikanlah saran pengembangan-pengembangan yang esensial dalam pelayanan. Jangan hanya menyelenggarakan event-event yang kurang esensial. Dan lain-lain. Dan juga event-event yang boleh dikatakan bisa memicu ya Pak ya, pembelajaran ini. Mendukung pembelajaran ini dari para pastor supaya mereka juga bisa mendapatkan akses, tetapi juga memiliki kesempatan untuk boleh terus belajar, apakah itu membaca buku, self study, ataukah juga mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan luar biasa, maksudnya akses ke internet sekarang ini sangat sangat luas sekali. Jadi dengan kata lain, ini sangat memungkinkan. Jadi tidak ada lagi kata di mana saya tidak mungkin begitu ya karena saya ada di tempat yang terisolasi. Tetapi sangat mungkin dan sangat sangat tersedia begitu pelayanan seperti ini. Betul. Tinggal bagaimana seorang pastor itu dia punya motivasi dan semangat untuk berkembang demi melayani. Gitu. Kalau dia potensinya bertambah atau meningkat dalam rangka melayani, bukan dalam rangka untuk dirinya sendiri, dalam rangka mengajar. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi semata-mata untuk dipakai pada akhirnya pembekalan tersebut untuk melayani. Pelayanan. Oh, wow. Ini sebuah pembelajaran bagi para pastor dan juga tentunya para pastor jangan hanya sekedar stagnan dan puas dengan apa yang sudah diperoleh, sudah gelar S1 sudah puas atau gelar S2 sudah puas. Tetapi bukan hanya gelarnya ya Pak ya, yang terpenting ini kelihatannya ya, tetapi pembelajaran kita terus-menerus yang continual ya. Di mana kita bisa terus studi dan terus ditantang untuk kita lebih mengerti lagi firman Tuhan. Dan ini sesuatu kekayaan yang sangat luar biasa. Pak Marde, kalau misalnya ada saran terakhir yang Bapak bisa berikan kepada para pastor yang menjadi sebuah rangkuman dari pembicaraan kita, apakah ada Pak satu kalimat Pak Marde? Ya, kita kaitkan dengan pembicaraan kita mengenai para reformator ya. Ya, pertama seperti para reformator menjaga kesetiaan pada kebenaran Alkitab dalam konteks dunia yang terus berubah. Saya tidak berkata bahwa seperti tuduhan-tuduhan orang bahwa kita setia pada Alkitab itu bibliolatry. No.
bukan itu. Hmm. Tapi saya kira apa yang Tuhan ingin bicarakan pada kita sudah cukup kok dengan Alkitab itu. Ya. Setia. Tapi bagaimana kita setia kalau kita tidak pernah membaca atau mempelajari hal itu? Betul. Nah, itu yang pertama. Betul? Yeah. Yang kedua adalah peluang besar untuk kita kembali meneguhkan panggilan pastoral yang utuh. Ya. Yaitu pastor sebagai pengajar, pastor sebagai gembala, pastor sebagai pemimpin, seperti teladan para reformator. Yeah. Karena kalau dia gembala tapi tidak pernah mengajar, ya dia tidak bisa menjaga umat yang Tuhan percayakan pada dia dengan ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Kalau dia sebagai gembala atau pastor tapi dia bukan sebagai seorang pemimpin dalam pengertian bukan posisional, tapi pemimpin dalam pengertian journey, ya, membawa umat from here to there, bagaimana Yesus, ya, berkarakter, maka ya dia tidak menjadi seorang yang Tuhan percayakan untuk melayani umat. Ya. Dan para reformator ini tentunya sebenarnya teladan, ya. Sampai sekarang kan orang begitu ingin sekali meneliti siapa sebetulnya mereka. Sudah 500 tahun mereka mati tapi masih meneliti terus karena memang tadi itu keterpaduan antara mereka mereformasikan doktrin di satu sisi tapi juga mereka mereformasikan pelayanan pastoral. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Made buat waktunya dan juga buat pembicaraan kita, dan biarlah kiranya pembicaraan kita boleh menjadi berkat kepada mereka yang mendengarkan. Pak Made bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa, dan tolong doakan khususnya untuk para pastor agar bisa terus untuk belajar dan juga jangan lupa mengajar firman Tuhan dan boleh setia kepada firman itu Pak di dalam pengajarannya. Terima kasih Pak Made. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu jika ada kesempatan yang Tuhan beri kami untuk berdiskusi. Secara khusus Tuhan kami boleh belajar dari para reformator. Mereka bukan saja dipakai oleh Tuhan pada zamannya untuk mereformasikan doktrin, tapi juga mereformasikan pelayanan, pengembalaan, dan pelayanan-pelayanan yang lain untuk boleh kembali seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya di dunia yang terus berubah ini dengan cepat, semangat dari para reformator yang setia pada firman, pada Alkitab, itu Tuhan tanamkan juga bagi para hamba-hambamu, para pastor yang Tuhan percayakan memelihara, menggembalakan umat. Dan para pastor juga boleh menjadi orang-orang yang mengajar firman dengan tidak usah malu, tetapi bersungguh hati, namun juga tidak melupakan untuk terus belajar. Ada para pastor yang memiliki keterbatasan oleh karena masalah demografi, terisolasi dengan tempat yang jauh dari akses. Tuhan sanggup untuk membukakan kesempatan demi kesempatan untuk mereka boleh belajar. Dan Tuhan sanggup juga untuk membukakan dukungan-dukungan dari sahabat, dari pemimpin, dari orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan mereka untuk mendukung pembelajaran mereka. Juga Tuhan tolong supaya semua pastor boleh menjadi pemimpin yang menjadi teladan, melayani dengan setia, mengasihi orang-orang yang dilayani, yang digembalakan, bukan sekedar menjadi pemimpin yang berada dalam posisional atau kedudukan, tapi sungguh-sungguh Tuhan boleh dengan rendah hati melayani, dengan kesungguhan hati. Kami mohon berkat-Mu, berikan kesetiaan dan kekuatan buat seluruh pastor yang boleh mendengar siaran Ngopas ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kian Jaya Holik, boleh menjadi saluran berkat dan alat di tangan-Mu yang mulia lewat hidupnya firman Tuhan, beroleh kemajuan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan beri, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.